kita berjumpa kembali di jam yang sama, di waktu yang sama, dan tujuan yang sama, yakni sama-sama menuntut ilmu. Sebelum kita mulai pelajaran, aku ucapkan selamat pagi semua. Pagi, Pak. Semangat pagi. Semangat. Alhamdulillah. Jadi hari ini dengan semangat kita yang luar biasa untuk memulai pelajaran. Oke, anakku semua, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita yang lalu atau minggu lalu. Tapi sebelumnya Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan hari ini kita tidak memakai LCD proyektor karena keadaan sekolah kita yang masih kurang mendukung. Jadi Pak Guru sudah menuliskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini di papan tulis. Jadi tolong diperhatikan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah: 1. Siswa dapat mengetahui pengertian sholat dan berzikir. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui dalil sholat dan berzikir. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengetahui adab tentang sholat dan berzikir. Oke, anak-anakku semua, sebelum kita berlanjut ke materi kita pada hari ini, Pak Guru akan bertanya dulu kepada kalian. Kita evaluasi pelajaran kita yang minggu lalu. Kita pernah belajar tentang taat, kemudian ikhlas, kemudian khauf, dan terakhir taubat. Sebelum kita lanjut ke materi yang sekarang, Pak Guru akan bertanya dulu. Apakah ada yang sudah belajar di rumah tentang apa itu taat, apa itu ikhlas, apa itu khauf, dan apa itu taubat? Ada yang tahu apa itu taat? Taat menurut pandangan kalian, pikiran kalian, apa itu taat? Taat itu patuh, bisa. Kemudian tunduk terhadap suatu perintah, itulah taat. Taat dalam istilah yakni tunduk dan patuh atas segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya mengerjakan sholat, kemudian nanti berpuasa, berhaji, itu termasuk dalam namanya taat. Kemudian yang kedua, ada namanya ikhlas. Siapa yang tahu apa itu ikhlas? Ikhlas itu berarti murni. Bahasanya bersih dari kotoran, itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, ikhlas itu mengerjakan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran materi kita yang ketiga tentang khauf. Tahu arti khauf? Ya, khauf itu seperti yang Pak Guru sudah jelaskan kemarin, bahwa khauf itu adalah takut, ya, takut, resah, gelisah. Itu namanya khauf. Takut dengan sesuatu yang belum terjadi secara pasti, itu namanya khauf. Kemudian yang terakhir namanya taubat. Jadi taubat ini sering kita dengar. Dikit-dikit kita dengar orang, besok aku akan taubat. Kalau lemah ya taubat. Anggap sasak seperti kita biasa, lemah ya taubat. Engkau kegawin ya taubat lemah. Engkau kegiran jumpa ya taubat lemah. Jadi taubat itu dalam bahasanya berarti kembali. Arti kembali, contohnya kita sekolah. Kita kalau ke sekolah namanya datang. Kalau pulang ke rumah namanya kembali. Jadi kembali. Dalam istilahnya taubat itu menguatkan hati kita untuk tidak mengulangi, tidak kembali mengulangi perbuatan dosa. Itulah taubat. Nah, sampai kita kepada pembelajaran pada hari ini tentang adab sholat dan berzikir. Nah, sebelum kita mulai, Pak Guru ingin tanya dulu, siapa yang tahu apa itu adab? Adab itu sering kita dengar. Apa itu adab? Ya, bisa tingkah laku. Kemudian tata cara, ya, sopan santun, itu adab. Bagaimana cara adab kita kepada guru? Misalkan guru baru datang, Assalamualaikum Pak Guru. Nah, itu namanya adab. Atau kemudian Rizal datang dari rumah, Assalamualaikum Pak Guru, langsung salam kepada Bapak Ibu guru semua. Itulah namanya adab sopan santun.
ibadah yang sangat wajib. Wajib. Tahu itu wajib? Wajib itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Itu sholat ya, sholat. Siapa yang di sini sering sholat? Ya, ada yang tidak sering ya. Siapa yang tidak sering? Itu orang perempuan biasanya ya. Kalau waktunya datang bulannya atau waktu datang temuin lalu secara detail datang temuin langsung tidak sholat, boleh tidak sholat. Kalau dia sembahyang dengan ini lamun ini kan haid boleh. Lamun pendek balik beranggapan sembahyang itu wajib sembahyang lu maranikan haid lalu sembahyang itu tidak boleh. Jadi kalau sudah datang waktunya haid maka orang perempuan tidak dibolehkan untuk sholat. Amal dengan mana jangan deh haid ini. Haid dengan mana? Jadi haid itu keluar darah penyakit yang keluar dari seorang perempuan, itu namanya haid. Ya. Nah itu boleh mereka tidak melaksanakan sholat. Kemudian ada namanya zikir. Pernah dengar nggak namanya zikir? Nah, zikir itu apa kira-kira? Zikir. Ya, ada yang itu Allah. Nah, itu zikir ya. Jadi zikir itu secara bahasanya ingat, mengingat. Kalau bahasa istilahnya mengingat Allah dengan menyebut, dengan mengatakan, dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Tahu kalimat thayyibah? Nanti Pak Guru tanya di akhir pelajaran kita. Jadi untuk menghemat waktu, sekarang kita akan belajar adab sholat dan zikir. Sholat seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, sholat merupakan ibadah wajib. Ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang pertama muslim, yang kedua sudah balik, yang ketiga berakal. Siapa muslim? Muslim lah kita. Muslim. Berarti kalau kita kafir maka kita tidak diwajibkan untuk sholat. Berarti orang kafir tidak wajib sholat. Marah-marah langan dengan Hindu. Wih angkat semuanya kamu. Wih angkat semuanya tidak. Jangan. Karena sholat itu hanya diwajibkan kepada orang Islam atau Muslim. Jadi jangan nanti kalian ketemu teman kafir, ketemu teman Hindu beragama Kristen, kemudian kalian menyuruh mereka untuk sholat. Tidak usah, jangan. Berteman ya berteman. Jangan paksakan sholat kepada mereka karena mereka tidak wajib, karena mereka tidak Islam. Yang wajib siapa? Kita sebagai orang Islam. Kemudian syarat yang kedua harus balik, ya. Tahu dibalik. Setelah sampai umur. Jadi kalau anak kecil itu bagaimana Pak Guru hukumnya? Anak kecil yang baru keluar atau bayi, itu wajib untuk sholat? Tidak, dia belum wajib. Karena kenapa? Karena dia belum balik. Balik itu sampai umurnya, ya. Kemudian anak-anak, misalnya usianya baru TK atau baru SMP, nah maka mereka belum wajib, tetapi disuruh untuk belajar. Kayak kita ini disuruh belajar. Ada sangat lemak waktu beli abot, marah abot lemak waktu beli semuanya. Karena itu wajib. Misalnya guru sudah datang waktu azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian guru sama Rizal di sana di tepi jalan santai-santai gini, main-main. Padahal sholat itu hukumnya wajib. Dia tidak mau segera untuk melaksanakan sholat, maka guru itu termasuk melaksanakan dosa anak, meninggalkan panggilan azan, tidak melaksanakan sholat. Kemudian syarat yang ketiga tadi, pertama muslim, yang kedua balik. Marah Pak Guru baru nih, kalau anak kecil itu disuruh untuk belajar. Jadi kapan deh marah disuruh hari mau suruh sembahyang. Itu untuk tahap pembelajaran. Dan ulama nahwaya yang sudah pada ni, nah beli apalagi salina sudah haid maka dia wajib sholat. Di kampung payah suruh kailati, menhabang langsung sholat, ambil telepon langsung sholat. Kemudian syarat yang ketiga adalah berakal. Tahu namanya berakal? Nah, sama dengan coba Pak Guru nih kebetulan
Bisa. Dengan jaga Pak Guru berbeda. Wajib sholat nanti. Syaratnya tadi orang sholat adalah berakal. Orang berakal. Nah, jadi orang berakal tahu dari lima manu. Namun dengan doa dapat dibukla bislah kita semua nampak turun. Nah ini biar so nampak teh sekolah ini melonda di kandung lami. Kamu nggak balik ini? Sama. Atau sini tadi kaila bisa. Dari sini dari apa namanya dari madrasah pulangnya tidak pakai baju. Bagaimana kelihatannya? Nah, pasti dia ada rasa maka di sana timbullah bahwa sholat itu syaratnya adalah berakal. Kalau orang gila tidak diwajibkan untuk sholat. Jadi ini kewajiban sholat dengan joga. Kalau marah suruh ulang nak joga-joga tersebut terus. Ah semuanya tu. Jangan, karena mereka tidak diwajibkan. Ini ingat ya, belajar ini ingat bahwa sholat itu syaratnya muslim, balik dan berakal. Kalau orang kafir tidak diwajibkan sholat. Anak-anak tidak diwajibkan sholat, tapi disuruh untuk belajar. Kemudian siapa lagi yang tadi terakhir? Yang terakhir adalah berakal. Kalau tak berakal, nah kayak kita ini berakal. Lama dia berakal dia mungkin sampai sekolah. Tuh lama dan kita nanu. Belum kali terteki ini atau dibaca lalu kemudian itu orang tidak berakal, orang gila. Ya orang gila itu tidak diwajibkan sholat. Orang empuk. Enak akal terbalik nih kurang sekeran otak nanti coba orang suruh bersembahyang itu tidak diwajibkan. Ya. Adik apa saya kalau dengan coba ya dia lambu apa lah? Ya lambu jujur apa saya kalau adik. Sering kita temukan di pengadaan dalam pengadaan ini berbulu gimbal itu orang gila aku jaga itu orang gila tidak diwajibkan untuk sholat. Kemudian kita akan lanjut ke adab-adab sholat ya. Jadi Pak Guru sudah tuliskan di papan tulis bahwa adab-adab orang sholat itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama menjaga waktu dan batas-batasnya. Jadi kita harus jaga waktunya. Contohnya waktu subuh ya. Jadi waktu subuh masuk Allahu Akbar Allahu Akbar. Misalnya itu sholat subuh berkumandang azannya. Maka kita disuruh untuk segera pergi untuk sholat atau bangun dari tidur untuk mengerjakan sholat. Itu maksud dari menjaga waktu dan batas-batasnya, menjaga waktunya. Jadi sampai lalu gawe sembahyang subuh, gawe dia sembahyang asar, tapi itu tidak menjaga waktunya. Jadi waktu subuh kita kerjakan di waktu subuh, jangan sholat subuh dikerjakan waktu zuhur. Itu namanya lalai. Kemudian yang kedua, merapikan tempat sholat, sujud serta membersihkan dari najis-najis yang ada. Kemudian singkirkan gambar, tulisan atau apa saja yang dapat mengganggu kehusuan sholat. Jadi tempat sholat kita nih, guru di rumah, tolong dibersihkan dulu. Bersihkan, anden karpet, kemudian sujadah dibersihkan. Lalu popok. Ndek, orang hari kemudian kita bersemayang. Tidak boleh, tidak sah semayang. Kemudian di masjid atau di musola, wahai basuh, atau wahai anit bedoi peliharaan babi misalnya. Maka di sana harus kita sucikan dulu. Atau arah tai manok, tai bebek, pakai itu bercorak, manok dan bebek kepala bercorak. Jadi maka kita harus sucikan dulu, bersihkan dulu dengan cara-cara yang sudah kita diajarkan oleh guru-guru kita. Itu maksud dari merapikan sholat, merapikan tempat sholat dan sujud serta membersihkan dari najis-najis yang ada. Arah-arah ada manok, sedikit bersihkan dulu. Kemudian di tempat sholat kita ada guru nih berdoain sudah kembali berdoain gambar tuh, gambar apa? Gambar nabu tuh, setiap pasangan guru karena dia suka gambar kan biasanya. Ya. Jadi bilangkan dulu gambar-gambar itu, nih sedih. Nanti ada tuh setiap gambar Pinocchio beruntusan ini atau gambar band Korea kalau betul tuh di sekolah sembahyang sholat kita betul jungkuk. Ya nanti. Nah, jangan. Jadi model gambar dan sebagainya itu tolong hilangkan dulu dari tempat sholat. Untuk apa Pak Guru? Kalau
jadi untuk menambah kehusyuan sholat. Kemudian itu terpasang foto beraya. Jangan ya. Jadi itu maksudnya menghilangkan, singkirkan gambar, tulisan atau tulisan apa tuh? Tulisan I love you sayang. Jadi tolong singkirkan ya. Gambar apa tadi? Atau biasanya Arab masih merek sujadah. Jadi nama Arab merek sujadah apa di merek itu? Zinjiron. Oh ini dia sembahyang nih baca. Jadi usahakan nanti tulisan gambar tolong disingkirkan. Ingat yang pertama tadi, singkirkan najis, hilangkan najis, kotoran, segala bentuk kotoran, segala bentuk najis. Lamun dia terpapuk sujadah silakan, kalau popok judul sujadah. Lamun ada kotoran silakan, kotorannya dibersihkan. Lamun ada gambar atau tulisan sampai saya ganggu sembahyang, silakan disingkirkan. Kemudian yang ketiga ada untuk melaksanakan sholat memakai pakaian yang terbaik. Jadi kalau kadu pakaian, dia kadu lemenbal, jadi kadu museng-musengan bulan minu, dia mari kadu sembahyang. Suci dia kamu suci lalu apa? Kurang adab punya depan. Jadi kita harus pakai pakaian yang baik, yang bagus. Nanti misal alat kelamin muslim, misal dibalik itu pakai hem ya. Nanti kalau tukang kau kurang sholat, kurang sampai rusak memang, tapi kurang adab. Kemudian yang keempat, menyesal serta bersedih jika tidak dapat menaikkan dan menikmati sholat dengan baik. Jadi, lamun dia uang nikmati, lamun dia mau gawe sembahyang lu merasa sedih. Ya Allah, dia cuma sembahyang. Masa-masa memtirang kailah, memtirang mulai jam 7, masa-masa mau yang jam 12 lebih. Dia terus mengkailah pun. Ya Allah, nyatu jam dunia lagi mau sembahyang. Merasa menyesal dan bersedih karena tidak dapat menikmati menunaikan sholat dengan segera. Itu maksud dari nomor 4. Kemudian nomor 5, supaya kita khusyuk dalam sholat seperti kata Nabi, sholatlah seperti sholat orang yang akan berpamitan. Jadi tersuruh sembahyang. Apa perlu kena berpamitan? Jadi begituan repan. Jadi orang berpamitan itu maksudnya adalah suruh sembahyang seolah-olah baru yang mati. Itu ya, bicara. Jadi nanti kita disuruh untuk sholat seakan-akan setelah kita selesai sholat kita akan mati. Jadi itu untuk menunjukkan khusyuk kita dalam sholat. Ada saat ini khusyuk dalam sholat, karena kita kaburu. Ada kebetulan khutbah. Bagaimana caranya kaburu supaya kita khusyuk dalam sholat? Caranya adalah sholatlah seperti sholat orang yang akan berpamitan. Tahu kenapa berpamitan? Ya ulek mari ke dalam kubur. Awal semula itu namanya berpamitan. Yang mati, yang tak suruh sembahyang, baiklah. Dari lama-lama tak kira Allahu Akbar. Wah tak mikir dalam angan tu. Dia selama sembahyang mana? Ya Allah, aku mati barang sembahyang. Nah jadi khusus sembahyang. Dia tak macam yang pikiran. Sembahyang dia pikiran. Kenapa sampai terlalu banyak? Jadi supaya kata-kata seperti itu tidak timbul pada otak kita, pikiran kita. Atau beri mudah, mampu pakaian. Supaya tidak timbul seperti itu, maka ingat bahwa kita diperintahkan oleh Nabi untuk sholat seperti orang sholat yang terakhir ya. Sholat yang terakhir artinya sholat orang yang akan berpamitan. Oke, aku semua, kita akan lanjut ke yang kedua. Tadi adab sholat sudah aku menjelaskan, sekarang kita lanjut ke adab berzikir. Apa itu berzikir tadi? Berzikir itu bagus dulu. Jadi berzikir itu artinya mengingat Allah dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi kurang afdal kalau kita selesai sholat, misalnya habis sholat, kemudian selesai sholat langsung terus bangun dari sholatnya langsung pergi main bola, ya. Pergi main bola, tidak pernah zikir. Jadi kurang afdal kalau kita sholat tidak melaksanakan zikir. Maka kita disuruh untuk selesai sholat, maka kita mengerjakan namanya zikir, mengingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Mengingat Allah dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Atau kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Membaca Al-Quran juga dengan niat berzikir itu juga dianjurkan.
setelah selesai zikir misalnya repal atau guru langsung ambil Quran. Lah ambil Quran langsung lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur, dan seterusnya. Jadi kalau selesai sholat misalnya, Pak Guru kurang hafal berzikir-zikir tuh, boleh kita baca Al-Quran Pak Guru? Boleh. Jadi zikir, kalau kalian niatkan Al-Quran untuk zikir, maka itu juga dinamakan ibadah. Zikir dalam bentuk ibadah, itu boleh dianjurkan membaca Al-Quran. Oke, setelah itu kita akan belajar. Apa yang kita pelajari? Adab-adab orang berzikir. Kalau perhatikan, adab berzikir di sini ada berapa? Ada 4. Pertama, berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Karena zikir adalah ibadah. Seperti yang tadi. Misalnya, la ilaha illallah. Itu zikir ya. Atau membaca kalimat thayyibah yang lainnya, misal la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Kemudian selesai itu langsung membaca Al-Quran. Itu juga dinamakan zikir dengan wirid-wirid yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, mencoba memahami makna dan khusyuk dalam melaksanakannya. Dan usahakan ketika kita menyebut la ilaha illallah, kita ambil maknanya dalam hati. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Terus ingat dalam hati supaya kita mendapatkan kekhusyuan dalam berzikir.